Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat untuk semua bobotoh dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Semua klub di Liga Indonesia saat ini sedang memperbaiki tim. Artinya di putaran kedua nanti semua klub Liga Indonesia di putaran kedua ya tentunya pasti sedang memperbaiki timnya. Artinya sedang mengevaluasi apalagi klub-klub atau tim-tim yang berada di papan atas seperti misalnya Persibaya, kemudian juga Persija, kemudian juga Bali United dan beberapa tim yang pastinya sekali lagi akan memperbaiki timnya di putaran kedua. Ini bersamaan dengan Persib ya, tentunya Persib juga demikian. Ya, Persib akhir-akhir ini banyak diisukan oleh rumor-rumor untuk merekrut pemain dan siapa saja pemain-pemain yang akan keluar atau hanya menambah pemain. Sejauh ini saya ingin mengomentari tim Persib bahwa tim Persib sekali lagi sampai di putaran pertama juga tim yang tidak terkalahkan ya, tinggal menyisakan nanti dengan tim Bali United ya, lawan Bali United di Bali ya. Ini tentunya selama putaran pertama pasti banyak sekali bahan evaluasi bagi Coach Bojan Hodak dan para pelatihnya. Yang jelas kalau menurut pandangan saya adalah sekali lagi di video-video sebelumnya bahwa di sektor sebelah kiri itu pasti harus akan merekrut pemain lagi, walaupun Zalnando saat ini sudah hadir lagi dan bisa bergabung lagi dan memulai latihan lagi dengan tim Persib. Tapi sejauh ini khususnya sekali lagi di bek kiri itu harus menambah atau merekrut pemain lagi yang berposisi di bek kiri ya, di situ. Sedangkan di bek kanan ya, bek kanan kan tadinya juga hanya hand-hand saja, tetapi melihat performa Rahmat Irianto, kemudian juga Robi Darwis ya, yang juga sudah bergabung dengan Persib yang sebelumnya ikut di timnas ya, sekarang udah bergabung lagi. Melihat performanya juga Rahmat Irianto bagus ya. Sekarang kembali lagi kepada Bozan ya, dengan tim pelatih, apakah Rahmat Irianto dia nyaman di situ. Tapi kalau menurut saya sih ya nggak jelek-jelek amat sih ya Rahmat Irianto bermain di bek kanan. Tapi posisi aslinya gitu ya, posisi aslinya Rahmat Irianto bermain sebagai stopper atau sebagai center back ya, atau gelandang bertahan ya bersama-sama Maklok. Tapi selama ini Rahmat Irianto jarang dimainkan bersama Maklok atau dengan Matteo Kojijan ya. Justru Matteo Kojijan yang menjadi pilihan untuk mendampingi Maklok ya. Nah sekarang Deddy Kusnandar tidak ada yang menjadi pilihan Bojan Hodak untuk mendampingi Maklok adalah Matteo Kojijan ya di sini. Nah kemudian di sektor tengah saya menggarisbawahi pada saat lawan Persis Solo ya, di babak pertama Persib sangat kesulitan untuk bisa mencetak gol. Karena peran dari jembatan dari
Maklok dan Matteo Kojijan kepada DDS itu terputus. Ya, terputus artinya Tiron tidak tampil, atau pemain yang menyambung menjadi jembatan kepada Ciro, menyambung jembatan kepada siapa, DDS atau misalnya kepada Beckham, itu sepertinya tidak ada gitu kan ya. Terbukti juga pada saat babak kedua ya, babak kedua Matteo Kojijan diganti oleh Tiron Del Pino ya, Tiron Del Pino. Perubahan di babak kedua itu sangat signifikan, dan Persib bisa merubah permainan dan bisa menangkan pertandingan, bahkan Tiron bisa mencetak gol ya di situ. Nah, ini mungkin ini jadi perhatian juga kalau menurut saya, bahwa penyambung pemain tengah ya, terutama untuk second striker yang untuk mendampingi siapa, DDS dan Ciro dan Rian Kurnia, atau misalnya di pinggir atau Dimas Derajat, ini sangat diperlukan. Apakah nanti Persib akan merekrut lagi pemain asing? Ya, kalau menurut saya sih harus ya, wajib. Karena apa? Karena peran dari 8 pemain asing ya, itu hanya Melson 5 yang kurang greget, artinya kurang berkontribusi buat tim Persib ya. Jadi mungkin saja Boyan Hodak merekrut pemain atau pemain asing yang bisa berposisi sebagai second striker, tadi saya katakan, apabila ya Tiron Del Pino ya tidak bisa tidak bisa main, bisa akumulasi, bisa aja cedera dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diantisipasi, karena di babak putaran kedua ini lebih berat lagi. Artinya tim-tim yang lain juga berbenah untuk bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan, terutama pemain tim-tim yang di papan atas seperti Persibaya, Persija, Bali United, Dewa United ya. Di situ pasti akan memperbaiki, evaluasi kekurangan-kekurangan. Nah, ini juga Persib juga harus juga memperbaiki keadaan tim. Tapi selama ini kan selama putaran pertama juga Persib sudah bagus, hanya ya kekurangan sedikit seperti tadi pemain asingnya ya, dari 8 itu kan Kevin main, kemudian juga Kevin menjadi pilihan, Gustavo, Nick, kemudian juga Tiron, Matteo Kojijan, kemudian juga DDS dan Ciro ya. Itu semuanya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tim Persib. Sedangkan saya lihat semenjak Melson 5 masuk di Persib seperti kurang lama beradaptasinya dan kurang berkontribusi. Sekali lagi, mungkinkah Bozan akan merekrut pemain asing ya yang pernah bermain di Indonesia, atau merekrut pemain yang belum pernah bermain di Indonesia seperti Matteo Kojijan? Itu kembali lagi kepada Coach Bojan ya. Sekali lagi, bek kiri mungkin harus wajib direkrut ya, kemudian juga ya bek kanan kembali lagi kepada Coach Bojan, tetapi wajib untuk pemain asing harus merekrut lagi untuk di putaran kedua agar tim Persib lebih kuat lagi. Dan sekali lagi catatan saya, harus ada pengganti peran Tiron Del Pino ya di situ. Kemarin sekali lagi di babak pertama 3 pemain yang berkarakter sama dimainkan, Adam Alis, Matteo Kojijan dengan Maklok di tengah, sehingga susah, walaupun statistik permainan Persib lebih tinggi ya dengan Persis Solo, tetapi untuk mencetak gol, untuk membuat peluang sangat sulit ya di depan. DDS sepertinya bekerja sendiri dengan Ciro Alves ya. Tetapi sekali lagi babak kedua masuk Tiron, masuk Beckham ya, permainan Persib berubah. Nah, ini sekali lagi harus ada pengganti. Tiron
harus ada pengganti. Melsens 5 mungkin saja pemain asing nanti pengganti, misalnya Melsens 5 kalau jadi ya bisa bermain di sayap, bisa dimainkan di sayap atau bisa main di second striker ya. Kemudian untuk memperkuat barisan pertahanan ya, sekali lagi sektor kiri dan sektor kanan ya mungkin harus rekrut pemain lokal. Bisa aja pemain lokalnya ya 2 lah, kemudian juga pemain asingnya 1 bisa. Tetapi ini kembali lagi kepada komunikasi ya. Keinginan Bozan dengan manajemen harus disesuaikan ya gitu kan. Tapi kan selama ini manajemen menyampaikan bahwa banyak sekali yang harus diperbaiki. Artinya budget dari manajemen terkuras oleh pemain-pemain yang cedera, yang tidak bisa main tapi tetap digaji kan secara profesional kan, seperti Rezaldi, kemudian juga ada Dedi ya kemarin, kemudian juga ada Febri ya di situ. Mudah-mudahan Febri, kemudian juga Deddy Kusnandar dan Rezaldi bisa cepat pulih dan bisa cepat membela Persib lagi, merumput lagi ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Persib di putaran kedua bisa lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, dan ada pemain muda juga ya, mudah-mudahan juga bisa ada menit bermain ya. Pemain muda yang masuk lagi kemarin dari usia U18 Eva ya, di situ Zulkifli Lukmansyah ya, Zulkifli Lukmansyah direkrut menjadi masuk menjadi tim Persib nanti di putaran kedua. Sekali lagi mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk Persib Bandung. Dan ada beberapa pemain juga yang dipinjamkan ke Gresik ya United, yaitu Faris ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Persib di putaran kedua kemudian menjadi tim tangguh dan bisa menjuarai kompetisi Liga Indonesia di musim 2024 dan 2025. Terima kasih Bobotoh. Mudah-mudahan ada kejutan, baik itu pemain lokal atau pemain asingnya ya. Jangan lupa Bobotoh channel YouTube Yudi Guntara Official, subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.